Pak Abraham. Abraham mungkin belum buka. Oh. Ya, sekali lagi Shalom Aleichem untuk kita sekalian. Sebelum kita menguraikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita meminta Tuhan supaya mengurapi kita sekalian agar apa yang saya sampaikan benar-benar merupakan ilham dari Roh Kudus, dan saudara-saudara yang mendengar juga diurapi telinga atau pendengarannya dan juga pikiran hati agar dapat mendengar dengan baik dan menerima dengan penuh sukacita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, kami berdoa saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu mengerti dan kami tidak mampu menyampaikan sesuatu dengan baik. Bahkan apa yang hamba sampaikan pun tidak akan punya power untuk mengubah hati setiap orang supaya hidup seperti yang Engkau mau. Karena itu Bapa, dalam pemberitaan firman ini mari Engkau ambil alih dari awal sampai akhir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur diberikan kehormatan untuk hadir di sini menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman di sini banyak yang sudah kenal saya, dan saya dihubungi diskusi dengan saudara saya Bro Kodek, dan beliau menyampaikan materi ini bahwa Pak Pendeta perlukah khotbah tentang apologetikal di dalam mimbar-mimbar di atas mimbar-mimbar gereja di tempat-tempat ibadah. Lalu beliau kasih referensi, saya katakan kita boleh bahas itu. Nah, kali ini saudara-saudara, tema yang sudah terpampang di depan kita yaitu khotbah apologetika. Ya, mungkin ini tidak asing bagi kita, tetapi saya mau berikan sebuah pertanyaan, perlu dan pentingkah sebuah khotbah apologetikal? Ya, ini sebuah pertanyaan yang tidak asing, tetapi mungkin perlu untuk kita bahas. Dan pertanyaan kedua adalah, sepenting apakah sebuah khotbah apologetikal itu bagi orang Kristen? Ya, jadi next deh, next ke soal pertanyaan. Ya, jadi ini sepenting apa khotbah apologetikal itu bagi orang Kristen, supaya kita sebagai orang Kristen juga tidak terpengaruh dengan statement-statement yang ada di dunia media sosial. Entah itu disampaikan oleh hamba Tuhan yang berpengalaman atau belum berpengalaman, atau orang-orang awam dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara Kristiani supaya tidak bingung. Ya. Oke, next. Jawabannya adalah next. Ya, jawabannya simple saja. Seringkali saya katakan simple. Ya, bahwa sangat penting, sangat amat penting malah saya katakan, karena hal ini berhubungan dan sangat berpengaruh kepada iman seseorang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini penting untuk dikhotbahkan kepada setiap orang Kristen. Jadi orang Kristen harus tahu hal ini. Oke, kita akan baca dasar firman-Nya dulu supaya kita tidak seolah-olah hanya berasumsi. Mari kita baca. Mungkin ada yang bisa baca firman Tuhan ini dari ayat 14 sampai dengan ayat 40. Kisah Para Rasul pasal yang 2. Sebentar ya Pak ya, saya cari ya. Kisah Para Rasul. Yang lain tolong di mute ya. Kisah Para Rasul 2, ayat berapa Pak? 14 sampai 40. Oke, baik, saya akan bacakan ya. Oke. Judulnya adalah khotbah Petrus
Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengatakan mujizat-mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bukan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku masukkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena dia mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku yang jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Pada bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa daging-dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka,
bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dan nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, bagi ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Abraham. Ya, terima kasih untuk bacaannya Bu ya, untuk firman Tuhan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh berdasarkan teks daripada Alkitab yang baru saja kita baca ini, kita perlu tahu apa itu sebenarnya dari definisi apologetika. Ya, jadi boleh next deh. Ya, kita lihat definisinya dulu. Apologetika menurut Kamus Besar Bahasa kita, Bahasa Indonesia, adalah sebuah uraian secara sistematis untuk mempertahankan suatu ajaran. Saya ulangi, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa kita adalah uraian sistematis untuk mempertahankan suatu ajaran. Itu adalah apologetika. Jika demikian, next deh. Next. Ya, jika demikian, maka setiap hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan dalam setiap ibadah, sebenarnya dia sedang berkhotbah apologetika. Karena setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, otomatis dia akan menguraikan setiap ayat firman Tuhan itu secara sistematis, secara gramatikal. Dia sampaikan itu dengan sedemikian detail, supaya jemaat mengerti. Mengerti apa? Mengerti yang namanya ajaran. Ajaran apa? Ajaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang disampaikan oleh nabi-nabi maupun oleh para rasul, oleh hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan secara khusus untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat yang ada di tengah-tengah kita atau ada di hadapan kita. Jadi kalau ada orang menyarankan supaya hamba Tuhan harus berkhotbah apologetika, ya sudah, nggak usah disuruh pun, memang secara otomatis itu sudah dilaksanakan di atas mimbar gereja atau di dalam setiap ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan rohani. Seperti itu. Apakah harus, maksudnya adalah kita harus ada 2 mimbar kemudian berdebat begitu? Itu hal yang berbeda. Apologetikal dengan debat itu 2 hal yang berbeda, atau diskusi itu 2 hal yang berbeda. Jadi jangan dicampur adukan. Kalau setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan atau siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, dia sedang menyampaikan khotbah secara apologetikal. Ya. Next. Kembali ya. Jadi kita melihat di situ pertama ya, bahwa seorang hamba Tuhan itu pasti berkhotbah apologetikal, tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Next. Coba kita lihat ya. Di dalam konteks Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 40 itu, Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus yang mewakili semua hamba Tuhan ya, sejak Yesus sampai hari ini,
dia bangkit berdiri dan menyampaikan khotbah apologetikalnya. Luar biasa, ya. Jadi ketika orang mempertanyakan mereka sedang mabuk, ada sebuah tuduhan bahwa orang-orang yang sedang mendapat curahan Roh Kudus kemudian mereka berbahasa roh. Lalu orang-orang mulai menuduh mereka bahwa mereka mabuk oleh anggur. Maka Petrus respon, dia berdiri dan mewakili orang-orang yang ada pada saat itu. Kemudian dia menyampaikan khotbah apologetikalnya. Ya. Next deh. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Rasul Petrus ya, dia sedang menguraikan secara sistematis ajaran Alkitab tentang Yesus Kristus dalam kitab para nabi. Dan yang dia kutip pada saat dia berkhotbah menjelaskan apa yang terjadi itu tentang Yesus Kristus, dia mengutip dari dua kitab, yaitu kitab Yoel, di mana dia mengutip dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32, di mana dia ungkapkan itu di dalam ayat 17 sampai 21. Itu kutipan daripada Rasul Petrus menjelaskan nubuatan tentang Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu. Begitu juga dia mengutip di dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 11 dan pasal 110 ayat 1 dan Mazmur pasal 132 ayat 11. Di mana hal itu tertulis di dalam ayatnya yang ke-25 sampai 28, kemudian ayat 30 dan ayat 33. Tujuan dia menyampaikan itu untuk mempertahankan ajaran Yesus yang sudah disampaikan kepada mereka, dan mereka sampaikan ini kepada orang yang menuduh mereka sedang mabuk oleh anggur. Ini namanya khotbah apologetikal yang pertama kali dilakukan oleh Rasul Petrus. Sebelum itu Yesus juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang mempertanyakan keberadaan dia dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi setiap hamba Tuhan ketika berbicara tentang firman Tuhan, itu otomatis pasti berkhotbah secara apologetikal. Jadi jangan kita dengan paradigma kita berharap supaya apa yang ada di pikiran kita itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak punya paham, tidak punya gaya, tidak punya cara seperti kita. Seolah-olah kita sendiri yang sedang berkhotbah apologetikal, sedangkan orang lain tidak. Ini penting ya, ini penting bagi kita sebagai orang Kristen. Ya, itu pertama. Yang kedua, setiap orang Kristen, ya, setiap orang yang menamakan dirinya Kristen selalu berapologetik. Ya, siapapun dia ketika dia berbicara tentang firman Allah, tentang keimanannya, dia secara langsung saat itu dia sedang berapologetika. Nah, ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, nah di dalam konteks sebelumnya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, ya. Semua orang percaya itu menyampaikan apologetikalnya melalui bahasa yang dipahami di berbagai tempat. Ya, ini perlu kita ketahui ya. Karena mereka waktu itu kan berbahasa roh. Dan orang-orang yang dari berbagai belahan dunia dengan bahasa yang berbeda mengerti apa yang mereka sampaikan, sehingga mereka katakan bagaimana mungkin mereka berbicara dalam bahasa kita dengan menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi mereka dalam bahasa roh menyampaikan hal-hal yang bersifat ilahi itu secara sistematis, dan orang mengerti itu sehingga mereka ada yang memuliakan Tuhan. Ini yang perlu kita sadari, bahwa kita ini sebenarnya ketika terpanggil menjadi seorang Kristen itu sudah menjadi seorang apologetika. Makanya ketika kita berbicara tentang iman kita,
itu kita sedang berapologet. Apakah kita berapologet itu harus saling membantah, saling teriak-teriak, saling marah, seperti orang bertengkar begitu? Nah, itu pemahaman apologetikal yang dangkal, yang sangat minus. Ya, jadi sebagai orang Kristen, mari saudara-saudara kita memahami sesuatu secara universal, ya. Jangan sesempit kodok di dalam tempurung cara berpikirnya. Ya, ini yang perlu kita miliki dalam hidup kita, ya. Coba mari kita bandingkan dengan 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Boleh ditampilkan atau sudah ada? Oke, sudah ada ya. Mungkin saya minta tolong ada yang baca untuk kita, biar bukan saya yang baca, teman-teman ada yang baca, juru baca lah ya. Silakan ada yang baca untuk kita. Saya baca ya, Pak. Ya, 1 silakan. Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, jadi di dalam ayat ini Rasul Petrus yang tadi sedang berbicara di dalam kisah para rasul itu mengatakan bahwa kita itu harus menjadi seorang apologetikal. Jadi ketika orang mempertanyakan iman percaya kita yang berhubungan dengan keyakinan kita, maka kita harus bersedia untuk memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang mempertanyakan iman percaya kita. Artinya kita disuruh untuk siap sedia menjadi seorang apologetik. Kita tahu definisi apologetikal tadi ya, bahwa bukan kamu teriak-teriak, tetapi kamu menjelaskan secara sistematis keyakinanmu kepada orang lain, supaya orang lain dapat mengerti, memahami, lalu dia pertimbangkan, kemudian Roh Kudus bekerja, sehingga orang itu bisa mengambil keputusan untuk mengikuti imanmu juga kepada Yesus Kristus. Itu maksud dan tujuan daripada seorang apologetika. Bukan teriak-teriak dengan menampilkan otot leher yang tegang seperti orang kesurupan, bukan. Ya, ini penting. Jadi kita sebagai orang Kristen harus siap untuk berapologet. Ya, jadi biasakan diri untuk mengerti bahwa jangan kita berapologet itu bukan maksudnya berteriak-teriak, ya. Kemudian next 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Ya, silakan Bu. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus dialah yang Suara Bu Kinar kelihatannya kurang kedengaran, Bu Kinar. Tolong perbaiki itunya. Ya, saya pikir saya yang Oke. Lanjut. ulangi. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada masih ya, Sis? Masih ya? Saya masih ya. Iya, suaranya enggak jelas. Melingking tapi enggak jelas. Lanjut Ibu Heni aja atau yang lainnya? Oke. Mari saya membacakannya. 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya.
Jadi di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 11 ini bagian pertama, Rasul Petrus itu mengatakan bila kita sebagai orang Kristen kalau berbicara, baiklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi menyampaikan firman Allah itu bukan berarti mengutip misalnya 1 Petrus pasal 4 ayat 11 bunyinya bla bla bla. Bukan. Tetapi inti dari keyakinanmu itu kamu jelaskan kepada orang lain. Inti dari 1 Petrus 4 ayat 11 ini disampaikan kepada orang. Makanya seringkali saya bilang kalau berbicara itu janganlah berbicara yang lain-lain gitu loh. Gosipin orang lah itu nomor 1. Ya kan? Ngomongan hal-hal yang tidak baik nomor 1. Tapi kalau firman Tuhan jarang dibicarakan. Ya, jadi orang Kristen itu berbicara itu sampaikan firman, jelaskan. Biar orang itu kepo, kemudian menanyakan kamu terus tentang imanmu dan kamu jelaskan kepada mereka. Ya. Itu yang perlu kita miliki. 2 Timotius 4 ayat 2, Bu. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya, jelas. Rasul Paulus katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 ini jelas. Beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya, ya sampaikan. Jelaskan secara sistematis kepada mereka. Jangan lompat kodok. Kayak monyet dari pohon satu, lompat ke pohon yang lain. Tadi ngomong kasih, tiba-tiba lompat ke perpuluhan. Dari perpuluhan tiba-tiba ngomong ke lain lagi. Orang nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Jadi jelaskan sesuatu itu, fokus ke situ, jelaskan secara sistematis supaya orang mengerti apa yang kita sampaikan. Agar dia berpikir dan bisa mengambil keputusan bahwa ini bagus nih. Aku ikut aja. Kan begitu. Itulah apologetika. Kalau kita lompat-lompat sana sini itu bukan apologetikal namanya. Karena tidak sistematis. Sistematis itu kan teratur, tersusun secara rapi dari pangkal sampai pucuk. Kan atau dari pucuk sampai pangkal, gitu. Jangan langsung dari tengah. Atau tiba-tiba dari pucuk langsung ke pangkal, nggak jelas kita gitu. Ya, jadi harus sistematis. Sampaikan firman Tuhan. Tegur, nyatakan kesalahan. Nah, itu kan apologetikal namanya. Makanya saya bilang gini, kalau Anda berapologetikal terus tidak menyinggung orang lain, bagaimana kamu menyampaikan kebenaran? Ya. Next, 2 Timotius pasal 4 ayat 4. Langsung ayat 4. Ya. 2 Timotius di atas tadi dulu masih. Oke. Ya, coba ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya. Jadi itu adalah cara regeneration dalam hal berapologetikal. Bagaimana caranya orang berapologetikal itu perlu diajar. Ya. Jadi di sini kan Rasul Paulus katakan kepada Timotius bahwa apa yang engkau dengar daripadaku. Jadi orang kedua menerima dari orang pertama. Setelah kamu sudah bisa, maka kamu pun mempercayakan itu kepada orang lain. Tidak sembarang orang lain, tetapi orang yang dapat dipercaya. Karena artinya berarti ada orang yang tidak bisa dipercaya. Ya. Kemudian yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi terus menerus bagaimana caranya? Belajar.
Ini yang kadang orang Kristen kenapa ketika ditanya imannya dia bungkam atau lari, tidak mampu menjawab karena tidak mau belajar. Ya. Ini masalahnya. Jadi bagaimana kita mau menjelaskan iman kita secara sistematis, kita sendiri tidak mau belajar. Next. Ya. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya. Jadi perhatikan di sini bahwa Yesus pun supaya murid-murid bisa berapologetika, bagaimana Petrus tampil di serambi Bait Allah yang namanya serambi Salomo, kemudian berkhotbah berapologetikal dengan berapi-api di situ, karena dia sendiri siap untuk diajar selama 3 tahun lebih oleh Yesus. Yesus selalu mengajar mereka bagaimana menghadapi orang lain. Makanya dikatakan waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, supaya para murid ini bisa menghadapi orang-orang begini, harus diajar. Bahkan Yesus sekaligus memberikan contoh dan teladan bagaimana dia menghadapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ini luar biasa, ya. Jadi kita kalau mau supaya bisa berapologetika, bisa khotbah, kita bisa berbicara secara apologetikal, menjelaskan iman percaya kita secara sistematis, kita harus belajar, brother. Sebagai orang Kristen, harus mau belajar. Orang Kristen tidak boleh masa bodoh. Jangan mengatakan, oh itu untuk hamba Tuhan saja, itu untuk pendeta saja, untuk orang-orang sekolah teologika. No. Setiap orang Kristen harus siap belajar untuk hal ini. Karena kita ini menjadi dutanya Tuhan. Semua orang percaya itu. Makanya kita disebut eklesia. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil dari dunia yang penuh dosa atau kegelapan. Masuk dalam terang Kristus. Kemudian diperlengkapi, diajar. Kemudian pergi diutus kembali ke dunia yang penuh dosa tadi. Untuk menjelaskan secara sistematis kebenaran yang kita terima dari Yesus Kristus. Itu kepada mereka yang masih hidup dalam dosa. Itu yang namanya eklesia atau jemaat atau orang Kristen sekarang ini. Jadi kalau sebagai orang Kristen terus bingung-bingung ditanya, enggak bisa menjelaskan. Aduh nanti ya saya tanya sama pendeta saya, lah kamu pas dalam perjalanan, kamu mengalami kecelakaan, kemudian dibawa Tuhan ke alam lain, terus kapan kamu sampaikan dong sama orang lain? Makanya jadi orang Kristen itu jangan malas-malas pergi ibadah, ikuti pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani. Ya, ini penting. Next. Markus 9 ayat 30 dan 31. Silakan. Markus 9 ayat 30. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Markus 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ya, jadi perhatikan di sini. Yesus mengajar mereka tentang sebuah kebenaran, tentang bagaimana ia akan diserahkan. Jadi Yesus itu selalu mengajar murid-muridnya supaya mereka mengerti agar ketika mereka berhadapan dengan orang yang mempertanyakan iman percaya mereka, mereka mempertanggungjawabkan itu, mereka menjelaskan dengan baik. Maka setiap murid itu kalau kita lihat pelayanan mereka, kalau mereka khotbah, mereka sampaikan firman Tuhan, begitu mereka fasenya mengutip kitab-kitab suci. Menjelaskan secara detail kepada setiap orang. Ya. Salah satunya adalah Petrus. Rasul Paulus juga demikian. Yohanes juga demikian. Sama.
Ya, ini yang perlu dimiliki oleh orang Kristen. Ayat 17 Bu, Markus 7 ayat 17. Next deh. Ya. Markus 7 ayat 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Nah, jadi perhatikan ya, Yesus itu berbicara tentang perumpamaan, kemudian dia bersama-sama dengan murid-muridnya sendiri. Ya, murid-muridnya mulai bertanya. Lalu kalau kita baca secara menyeluruh, Yesus mulai menjelaskan tentang arti perumpamaan itu. Sehingga bahkan di situ Yesus katakan, kamu diberikan kasih karunia untuk mengerti, sedangkan mereka tidak. Maka aku berbicara menggunakan bahasa perumpamaan. Sehingga kalau siapa yang mengerti, kalau yang tidak mengerti ya sudah. Tetapi kamu berbeda, kamu dikasih kasih karunia untuk menerima itu. Nah, kita orang Kristen ini diberikan kasih karunia untuk mengerti rahasia-rahasia Allah. Sehingga walaupun pakai perumpamaan ataupun tidak, kita mengerti. Karena apa? Kita ada dalam kategori orang yang menerima kasih karunia. Itulah sebabnya setiap orang Kristen seharusnya mengerti dan mampu menjelaskan imannya kepada orang lain secara teratur, secara sistematis, secara berurutan. Nah, ini yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Contoh, ini kita ambil contoh ya, next sampai ke Kisah Para Rasul pasal 20, pasal 7 ya, pasal 20 ayat 7 sampai dengan 9. Coba dibaca Bu, ketiga ayat itu untuk kita sekalian. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kisah Para Rasul 20 ayat 8. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Kisah Rasul ayat 2, pasal 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang itu, ia sudah mati. Ya, di sini Paulus itu mau berpisah, tetapi dia ngajar dulu. Nah, waktu dia ngajar itu, di sini bukan mereka tuh sedang duduk ngerumpi-ngerumpi, enggak. Paulus itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada mereka dan terlalu lama. Sampai itu ada anak muda ngantuk, nggak tahan, sampai jatuh dan mati. Nah, heran kalau ada orang Kristen ikut ibadah terus hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan panjang, mereka merasa jenuh. Kalau kamu merasa jenuh, maka kamu akan seperti Eutikus ini. Mati secara rohani. Ya, mungkin kamu enggak mati di situ karena kamu paling jatuh juga dari kursi atau bangku ke bawah kan cuma enggak sampai 50 cm pun enggak mungkin mati di situ. Paling-paling kepala terantuk ke jubin benjol dikit mungkin, tapi enggak akan mati. Tetapi maksudnya adalah kalau kamu mendengar firman Tuhan dan kamu merasa jenuh, kekantuk-kantuk, kamu enggak ngerti firman Tuhan, ya rohanimu akan mati sehingga ketika orang bertanya kepada kamu tentang imanmu, ya kamu enggak mampu menjelaskan imanmu kepada orang lain. Lah bagaimana orang lain bisa percaya Yesus Kristus kalau kamu sendiri tidak tahu apa-apa? Ya, ini penting bagi kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah apologetikal itu tidak harus seperti orang sedang berdebat, berdiskusi pakai dua mimbar atau menyampaikan bahwa saya ini lagi khotbah apologetikal. Enggak perlu. Karena saudara-saudara harus tahu bahwa khotbah di mimbar gereja itu tiap hari Minggu atau kebaktian itu hanya 5% saja pengaruhnya bagi iman percaya orang Kristen. Mengapa demikian? Karena ketika Anda berbicara itu hanya satu arah. Anda ngomong sendirian di situ mungkin 1-2 jam. Orang ngerti nggak ngerti, masa bodoh.
Mungkin orang ingin bertanya kan tidak bisa. Sehingga dia pulang dengan kebingungan. Malah bukan dia ngerti sehingga imannya percaya. Nah, tambah mumet dia. Karena dia mau bertanya tidak ada ruang. Tetapi kalau engkau mau supaya itu efektivitasnya lebih besar, kamu buat kelas-kelas untuk mengajar. Sehingga ada dua arah. Ketika kamu ngajar, bisa para pendengar instruksi. Kalau mereka merasa itu kurang pas, mereka bertanya. Kalau mereka nggak ngerti, langsung instruksi dan bertanya. Dan kamu menjelaskan. Dan di situ ada sebuah diskusi yang membuat orang pikirannya lebih terbuka. Nah, di situ perannya lebih besar persentasenya. Orang mengerti. Jadi orang ketika nggak mengerti bisa bertanya. Anda jelaskan. Anda bisa berargumen di situ. Itu baru pengaruhnya besar. Maka jangan kamu mengandalkan mimbar-mimbar gereja, tapi kamu buat kelas-kelas pengajaran. Gitu. Jangan hari Minggu khotbah, kebaktian keluarga khotbah, kebaktian ibu-ibu khotbah, kebaktian bapak-bapak khotbah, kebaktian kaum muda-mudi khotbah, sekolah Minggu khotbah. Kapan orang bertanya, bro? Lebih banyak berikan waktu untuk orang bertanya padamu, bukan kamu ngomong sendiri. Banyak hamba Tuhan tidak mengerti ini. Nah, ya, jadi itu lebih bagus kalau mau mengajar itu membuat kelas-kelas khusus untuk pengajaran. Makanya saya bilang kebaktian ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muda-mudi, kebaktian keluarga itu dibuat sesi untuk diskusi saja daripada kamu khotbah cukup hari Minggu atau KKR gitu. Ya, supaya orang bisa bertanya. Kalau orang mengetahui kamu agak salah, mereka bertanya, Pak Pendeta, kok kayaknya keliru nih? Nah itu, sehingga ada kesesatan, orang bisa ngerti, orang bisa pertanyakan, gitu. Jangan orang bertanya, kita juga bungkam, tak boleh, ya. Nah, jadi saudara-saudara sebagai orang Kristen harus siap untuk diajar supaya Anda mengerti iman percaya Anda. Ketika orang bertanya, Anda jelaskan sesuai dengan kemampuan yang Roh Kudus berikan kepadamu. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan kemampuan-kemampuan itu kan, contoh Tuhan Yesus kasih talenta, ya, Tuhan kasih 1 talenta. Ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta, ya kan? Kemudian Yesus juga mengatakan ketika itu gandum itu ditanam, kemudian dia bertumbuh berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Artinya ada kemampuan-kemampuan tersendiri. Kita tidak bisa maksa semua harus merata. Jadi masing-masing dengan talenta, kemampuan yang Tuhan kasih. Jelaskan sesuai kemampuanmu. Jangan yang tidak sesuai dengan kemampuanmu. Gitu. Tuhan hargai itu semua. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, untuk hamba-hamba Tuhan, jangan berpikir bahwa khotbah apologetikal itu ada kelas khusus. Tidak. Setiap ibadah pun Anda sedang khotbah apologetikal karena Anda sedang menjelaskan firman Tuhan secara sistematis tentang ajaran Tuhan melalui Alkitab kepada kita. Nah, Anda sebagai orang Kristen pun, Anda ketika berbicara, Anda sedang berbicara secara apologetikal karena Anda menjelaskan iman percaya Anda, firman Tuhan itu secara sistematis kepada orang lain. Ya, jadi jangan kita menuntut orang harus khotbah apologetikal lewat mimbar-mimbar gereja. Pendeta-pendeta harus khotbah apologetikal. Tidak perlu seruan itu. Karena itu sudah dilaksanakan mulai dari zamannya Musa hingga hari ini. Jadi tidak perlu lagi disarankan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kita sekalian pada malam hari ini. Semoga membuka wawasan kita sebagai orang Kristen bahwa ketika kita berbicara, sebenarnya sesungguhnya kita sudah berapologetika. Entah itu melalui khotbah-khotbah atau penjelasan-penjelasan kita setiap waktu ketika ada yang meminta pertanggungjawaban ataupun kita sendiri yang sedang menyampaikan dengan rela hati. Jadi mari kita saling mendukung satu dengan yang lain untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar yang dipercayakan kepada kita masing-masing sesuai dengan talenta, karunia, visi, misi yang Tuhan taruh di dalam benak hati kita untuk kita kerjakan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin. Dan saya kembalikan kepada